Kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 8 SMP. Tentunya masih bersama saya, Thomas Rinto Haromonte. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mengawali pembahasan materi bab 3 kita, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, adapun subtopik yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Lalu yang kedua, pelaku ekonomi. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan pembahasan materinya, terlebih dahulu saya menyampaikan target atau tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Yaitu diharapkan kita mampu menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Kita bahas yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Nah, persebaran ataupun keberadaan sumber daya alam antara suatu daerah dengan daerah lain tentu berbeda-beda ya. Misalnya, minyak bumi tidak terdapat di setiap tempat di Indonesia. Demikian juga halnya dengan jenis sumber daya alam yang lain. Nah, perbedaan sumber daya alam ini dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran akan sumber daya alam tersebut. Daerah yang memiliki sumber daya alam tersebut akan melakukan penawaran, sedangkan daerah yang tidak memiliki sumber daya alam tersebut akan melakukan permintaan. Ya. Kegiatan permintaan dan penawaran ini akan menimbulkan aktivitas perdagangan ataupun kegiatan jual beli terhadap sumber daya alam tersebut. Setiap daerah tentu memiliki keunggulan komparatif tersendiri, ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu daerah ya untuk menghasilkan barang dengan biaya yang lebih murah atau biaya yang lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. Tentu ketika biaya produksi lebih murah ya, artinya menghasilkan barang dengan biaya lebih murah, tentu nilai jualnya akan bisa ditetapkan dengan lebih rendah. Ya, kita tahu bahwa jika nilai jualnya lebih rendah maka akan lebih mampu bersaing di pasar. Ya, karena sesungguhnya konsumen akan lebih memilih ataupun lebih membeli barang yang harganya lebih murah daripada barang yang harganya lebih mahal. Ingat sekali lagi bahwa keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan barang dengan biaya yang lebih rendah. Tentu mereka akan dapat memasang harga dengan biaya yang lebih murah, ya. Selanjutnya kita kaji mengenai pengertian pelaku ekonomi. Ya, berikut merupakan contoh dari pelaku ekonomi ya, terdiri dari 4 gambar, di mana gambar pertama di sini adalah seorang produsen pupuk mengemasi pupuk yang hendak dijual. Kemudian gambar 2 merupakan siswa-siswa yang membeli makanan di kantin. Lalu gambar ketiga ini merupakan penarikan pajak oleh pemerintah. Lalu gambar yang keempat yaitu distribusi produk impor dari luar negeri. Nah, ini merupakan kegiatan ataupun pelaku ekonomi ya. Nah, secara umum pelaku ekonomi bisa kita artikan sebagai orang ataupun lembaga, badan gitu ya, yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau disebut juga dengan rumah tangga konsumen. Lalu yang kedua ada rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. Yang ketiga ada rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat ada rumah tangga luar negeri.
Keempat, pelaku ekonomi tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara sesuai dengan perannya masing-masing. Berikutnya coba kita lihat peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Kita kaji satu persatu peran dari masing-masing pelaku ekonomi. Yang pertama adalah peran rumah tangga keluarga ataupun rumah tangga konsumen. Adapun perannya secara umum dibagi atau dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah sebagai konsumen atau pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan ataupun produsen, ya. Lalu yang kedua adalah sebagai penyedia faktor-faktor produksi yang tentunya dibutuhkan oleh perusahaan ataupun produsen. Ingat, tanpa faktor produksi, maka kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen tidak akan bisa berjalan. Artinya, barang dan jasa tidak akan dihasilkan. Dengan kata lain, faktor-faktor produksi ini sangat dibutuhkan oleh produsen. Berikut merupakan uraian dari faktor-faktor produksi yang disediakan oleh konsumen, ya, yang disediakan oleh rumah tangga keluarga. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini digunakan sebagai bahan baku bagi produsen ataupun perusahaan. Lalu yang kedua ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia digunakan sebagai tenaga kerja bagi perusahaan atau produsen. Yang ketiga, faktor produksi yang ketiga adalah modal atau sumber daya modal. Modal ini tentu sangat bermanfaat bagi produsen, ya, karena akan digunakan untuk membeli bahan mentah atau bahan baku, kemudian membayar tenaga kerja, membayar sewa gedung, kemudian membeli peralatan ataupun mesin, ya. Lalu faktor produksi yang keempat adalah kewirausahaan atau entrepreneurship. Sering juga disebut dengan keahlian, ya. Ini merupakan keahlian tenaga kerja yang ada di produsen ataupun di perusahaan, ya. Keahlian tenaga kerja itu sangat diperlukan untuk menyusun strategi kegiatan perusahaan, ya, mulai dari perencanaannya hingga pemasaran hasil-hasil produksinya. Nah, keempat faktor produksi inilah yang disediakan oleh rumah tangga keluarga atau konsumen untuk kemudian dijual ke rumah tangga produsen atau ke perusahaan. Nah, rumah tangga konsumen akan menawarkan faktor produksi ini di pasar input, ya. Pasar input ini sering juga disebut dengan pasar faktor produksi, ya. Pasar faktor produksi berarti pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi atau pasar yang menjual faktor-faktor produksi. Nah, adapun pendapatan, sumber pendapatan dari rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga diperoleh dari penjualan akan faktor-faktor produksi tersebut, ya. Nah, terdiri dari yang pertama bisa berupa sewa, ya, yaitu balas jasa ataupun pendapatan yang diterima oleh rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan atau menyewakan gedungnya kepada perusahaan. Lalu yang kedua, pendapatan berupa upah, ya, yaitu balas jasa atau pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga adalah pendapatan berupa laba atau keuntungan, ya, yaitu pendapatan yang diterima oleh rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi atau sumbangsi, gitu ya, peran berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan mempunyai keuntungan, ya. Lalu yang berikutnya adalah bunga. Bunga ini merupakan pendapatan yang diterima oleh
rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah uang untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi, ya. Berikut merupakan faktor produksi beserta balas jasa yang diterima oleh rumah tangga konsumen, ya. Seperti faktor produksi berupa tanah atau lahan, maka balas jasanya berupa sewa tanah ataupun sewa lahan, ya. Kemudian faktor produksi berupa modal, maka balas jasanya adalah berupa bunga. Selanjutnya, faktor produksi yang berupa tenaga kerja, maka balas jasanya adalah berupa upah. Dan berikutnya faktor produksi berupa entrepreneurship atau manajemen atau keahlian atau kewirausahaan, maka balas jasanya adalah berupa keuntungan. Nah, berikut ini merupakan contoh dari faktor produksi berupa tenaga kerja, di mana terdiri dari seorang guru pada gambar 1, kemudian seorang dokter pada gambar kedua, lalu ada seorang teknisi di gambar ketiga, dan seorang resepsionis sebuah lembaga keuangan pada gambar yang keempat. Nah, keempat gambar ini merupakan contoh dari faktor produksi tenaga kerja. Kita lanjut, yang kedua adalah peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga perusahaan atau produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa atau penghasil barang dan jasa yang tentu dibutuhkan oleh konsumen. Perusahaan menggunakan faktor produksi yang disediakan konsumen, lalu kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Hasil produksi ini kemudian dijual atau ditawarkan di pasar dan akan dibeli oleh konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara, kemudian badan usaha milik swasta, dan koperasi. Adapun peran rumah tangga produsen ataupun perusahaan, yang pertama, penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Barang-barang industri tertentu, kemudian jasa ataupun pelayanan tertentu yang disediakan oleh produsen yang tentunya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat ataupun konsumen. Lalu yang kedua, pemakai faktor-faktor produksi dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa. Lalu peran yang ketiga menyediakan lapangan kerja, ya, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Lalu peran yang keempat, sumber pendapatan bagi negara melalui pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga produsen. Nah, berikut ini merupakan skema hubungan pelaku ekonomi dua sektor, ya, yaitu antara sektor rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Nah, jika kita lihat skema ini, maka kita bisa simpulkan bahwa antara rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen saling membutuhkan dan saling ketergantungan, begitu ya. Kita bisa lihat bahwa rumah tangga produsen akan menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen, ya. Lalu di sisi lain rumah tangga konsumen akan menjual faktor-faktor produksi ke rumah tangga produsen, ya. Lalu rumah tangga produsen akan membayar balas jasa atas faktor produksi yang telah diterima ke rumah tangga konsumen. Sebaliknya, rumah tangga konsumen akan membayar sejumlah dana kepada rumah tangga produsen atas pembelian barang dan jasa, gitu ya. Nah, demikian hubungan pelaku ekonomi antara rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen. Kita lanjut yang ketiga, peran rumah tangga pemerintah. Pemerintah dalam hal ini memiliki 3 peran penting, yaitu peran sebagai regulator atau pengawas ataupun pengambil kebijakan. Lalu yang kedua, peran sebagai konsumen.
pengguna barang dan jasa. Lalu yang ketiga, peran sebagai produsen, penghasil barang dan jasa. Kita bahas satu persatu peran dari pemerintah tersebut ya. Yang pertama adalah sebagai pengatur ataupun regulator dalam perekonomian. Nah, dalam hal ini peran yang dimaksud adalah berupa pemberian subsidi atau bantuan ya kepada perusahaan tertentu yang membutuhkan, lalu menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh setiap perusahaan, lalu menetapkan izin atau pemberian izin pendirian perusahaan. Dengan kata lain, setiap perusahaan sudah pasti memiliki izin usaha seperti itu ya. Nah, ini yang merupakan peran pemerintah sebagai pengatur ataupun regulator dalam perekonomian. Lalu yang kedua adalah peran sebagai konsumen. Ya, dalam hal ini ya pemerintah juga berperan sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana tentunya ya, seperti kertas, printer, komputer, kendaraan ya, dan berbagai sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan ataupun tugasnya sehari-hari ya. Yang ketiga adalah peran sebagai produsen. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai produsen melalui BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara ya. Berikut merupakan contoh-contoh dari BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia, kemudian perusahaan listrik negara atau PLN, termasuk juga PT Pertamina, kemudian BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, dan perusahaan-perusahaan milik negara lainnya. Tentu perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN ini dikelola secara langsung oleh pemerintah. Yang terakhir adalah peran rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri yang dimaksud berupa masyarakat ataupun pemerintah dari negara lain. Adapun peran dari rumah tangga luar negeri yang pertama sebagai konsumen atau pembeli barang-barang ekspor atau barang yang dijual ke negara lain, yang dijual ke luar negeri. Kemudian peran yang kedua sebagai penyedia barang ataupun jasa yang tidak diproduksi dalam negeri. Ya. Misalnya kendaraan, berbagai jenis elektronik di Indonesia misalnya yang kita nikmati sehari-hari ya dengan cara diimpor dari luar negeri. Artinya kendaraan ataupun elektronik tersebut tidak diproduksi di Indonesia melainkan dibeli dari negara lain. Ya, jadi sekali lagi menyediakan barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Peran yang ketiga adalah sebagai sumber devisa atau pendapatan yang berasal dari luar negeri ya. Tentunya devisa ini diperoleh melalui ekspor ataupun penjualan barang ataupun jasa. Baik, sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan buat pada bagian komentar ya. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat.